ya di partisipan. Di kanan. Ini Pak Dimas lancar ya, wis lah. Lek kanan. Pilih apa? Change roll to. Change roll to. Roll to. Gak ada klik kanan. Ya, klik kanan itu di laptop. Iya. Dulu make this visit present Host. Host. Jadi Host. ada Host, pakainya host. host, Iya, dengan host. partisipan, mood. Tagirin gambar dulu. Iya. Iya. Tatet. Sekalian buat belajar. Gambar apaan? Gelap. Gambar remang-remang toh. Gelap. Gelap. Ya, ada. Nah, itu ada join meeting. Oh, join meeting. Udah ini keluar. Ya wis Pak Dimas jadi host sih. Kenapa? Wis. Ya siapa Dimas wis. Moga Pak Dimas jadi host Pak Dimas. Makanya kalau anu jangan alpa. Pelajaran berangkat terus kok. Kemarin nggak berangkat ya alpa kemana ayo. Ya, lanjut Pak Dimas jadi host. Ingat besok bantu saya motret ya. Sinok sitong. Besok agak bisa, besok gua ada seserahan. Pak Yogi bantu motret ngatur gaya. Ya nggak dimulai sih. Ayo mulai. Pak Dimas dimulai sebagai host, silakan buka. Allah. Ini rekam tuh. Dimas jadi host. Rekam bro. Moga Pak Dimas jadi host, Bang. Langsung aja nih jadi host. Iya. Iya, Pak Dimas udah jadi host. Nanti layarnya tak ganti. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada CCTV 5 Jatang DIY sesi keempat. Masih bersama saya Mas Bayu Respati, sarjana komputer sebagai host. Dan nanti sebagai Agung Ayogi, sarjana komputer, dan presenter Pak Eko Prasetyo, sarjana komputer. Selamat malam Bapak Ibu hebat, dimanapun Bapak Ibu berada. Malam ini akan hadir di tengah kita Bapak Eko Prasetyo dan mengisi sebagai presenter. Untuk malam ini cara mudah cetak foto di Ayu. Nah, untuk pandu oleh sebagai persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Dimas Bayu Respati Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Yang Bu PJ PCT dan 5 Jatang ini bagi Indonesia. Jadi yang saya hormati pula Bapak Ibu instruktur, yang saya hormati Bapak Eko Prasetyo, sarjana komputer sebagai presenter malam hari ini, serta Bapak dan Ibu guru hebat para peserta sikon pada sesi keempat ini. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Agung Prayogi, sarjana komputer
komputer akan pada sesi keempat kali ini. Ini akan memandu jalannya Vicon yang keempat, sesi keempat dengan cara mudah cetak foto di kayu. Nanti akan dilakukan langsung oleh Bapak Eko Prasetyo, sarjana komputer. Beliau adalah seorang guru dari SMK Asrijo Kota Tegal. Beliau juga seorang praktisi di bidang multimedia, dan pada malam hari ini beliau membagikan pengalaman serta ilmunya kepada kita semua. Cetak foto di kayu, sebagaimana biasanya kan kita mencetak foto di kertas. Ini anti mainstream ini Bapak Ibu. Kita ini kan untuk kesempatan hanger, ya, ada kesempatan tanya jawab yang untuk lebih ya, sarjana komputer, waktu dan Oke, terima kasih Bapak Yogi. Suara saya gimana? Terdengar ya teman-teman? Nggak betul terdengar. Oke. Terima kasih kepada Pak Yogi. Baik, Bapak-bapak Ibu guru hebat ya untuk VCT terakhir ya, sesi 4 hari ini akan coba saya bahas ya. Jadi cara mudah cetak foto di kayu. Jadi mungkin untuk cetak foto di kertas foto, di kertas biasa gitu atau di burner itu udah biasa ya. Ini ada yang tergolong baru sebenarnya. Jadi kita bisa nyetak foto baik foto gambar atau foto kita di media kayu gitu ya. Langsung saja kita bahas sama-sama ya. Untuk langkah pertama adalah kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ya, kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahannya apa saja? Yang pertama tentu aja kayu ya. Kayu yang akan kita cetak. Ya, kayu yang kita cetak foto. Usahakan cari kayu yang warna dasarnya putih. Apa ada, Pak? Ada ya. Jadi di toko kayu ya. Kalau saya belinya sih di itu, nyarinya di sekarang banyak ya kayu-kayu kiloan ya, di toko-toko kayu yang kiloan itu banyak. Cari yang biasanya warnanya putih ya, warnanya putih. Kenapa? Karena sama dengan foto umum ya, warna dasarnya putih, nggak ada tinta putih. Jadi dia putih akan jadi warna dasar atau warna dasar gitu ya. Jadi kalau bisa nyari yang warna putih. Terus misalkan warna coklat dan sebagainya, apakah nggak bisa? Bisa sebenarnya, hanya saja nanti warnanya tidak akan hidup gitu ya. Karena misalkan ada di foto ada warna putih ya, misalkan baju atau apalah, misalkan warnanya putih, sementara background kayunya warnanya coklat gitu ya, nanti warna putih itu jadi warna coklat seperti itu. Jadi memang diupayakan ya kayu-kayu yang warna-warnanya menuju ke putih, walaupun nggak putih, misalkan mau ke putih seperti itu, ada ya sebenarnya di toko-toko kayu yang kiloan ada. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kita mau nyetak foto yang ukuran gimana, seperti itu ya. Misalkan ukurannya 4R, 3R atau 3x4. Nah, kayunya harus disesuaikan dulu ya. Jadi kalau kayunya lebih kecil dari foto yang kita cetak, hasilnya nggak maksimal. Misalkan kepalanya kepotong,
kemudian tangannya kepotong seperti itu. Untuk bahan kayu pernah juga saya pakai talenan. Jadi di toko-toko talenan ya, di toko-toko gerabah itu ada talenan yang kayu ya. Yang kecil saya beli itu 3.000 4.000. Yang kecil. Nah, itu bisa dijadiin bahan untuk dicetak ya. Kemudian triplek. Triplek juga bisa. Saya pernah nyetak juga di media triplek. Hanya saja kalau triplek itu cenderung lebih rapuh ya, karena bahan pembentuknya cuman kayu pres ya. Jadi bukan kayu yang asli, kayu pres atau kayu serut. Jadi dia akan lebih mudah rapuh. Hasilnya kalau kita pajang memang gambar sama sih antara triplek, papan, kemudian apalagi itu sama saja gambarnya. Hanya saja saya sarankan pakai kayu yang agak kuat. Kenapa? Ya karena kita pengen nyetak foto ya juga untuk dipajang lama gitu ya, bukan cuman sesaat aja. Jadi kalau kayu yang kuat, apalagi kayu kayak talenan, itu nggak perlu adanya bingkai, seperti tinggal dibor aja permukaan kayunya kemudian dipajang. Sekarang udah banyak yang foto-foto kayak gitu. Untuk membuatnya mudah saja sebenarnya ya. Oke, itu langkah pertama ya. Kita cari kayu. Langkah yang kedua atau langkah selanjutnya, kita siapkan kertas foto. Nah, kertas foto di sini, nih, kalau bisa itu kertas foto yang paling tipis. Nah, biasanya itu kertas cover ya, bukan kertas foto, karena kertas foto itu tebal. Usahakan yang gram-gramannya itu yang paling tipis. Nah, saya beli di Irtamol ya, di lantai 2 toko buku apa itu lupa. Ada harganya 50.000 untuk per 50 lembar. Jadi 1 lembar 1.000. Gramedia ya, di Gramedia di Irtamol itu ada. Nyari kertas foto yang paling tipis, 50.000 isi 50 lembar. Di situ agak mahal. Sebenarnya di Penama, kemudian di toko-toko buku yang lain ada. Harganya mau separohnya mungkin. Selanjutnya kita butuh amplas ya, amplas halus dan amplas yang agak kasar. Gunanya untuk apa amplas? Amplas di sini gunanya nanti untuk menghaluskan kayu. Jadi nanti kayu akan kita haluskan ya, supaya cetakannya rapi dan nanti perekatnya atau lemnya merekat kuat. Jadi terlebih dahulu kita haluskan pakai amplas. Selanjutnya adalah kuas atau spon. Spon dari itu ya, busa ya, yang biasa untuk nyuci, sama aja sponnya. Selanjutnya adalah file dari foto atau gambar atau tulisannya. Ya intinya yang akan kita cetak di kayunya ya. Kemudian yang paling penting, nah ini yang utama ya. Yang utama adalah lem. Lem kayunya saya pakai DF74. Ya, bisa dibeli di internet ya. Bisa share di Bukalapak juga ada. Tapi misalkan Bapak Ibu guru hebat saya pengen bikin tuh, nyoba cetak foto kayu tapi males beli online. Takut ketipu. Wah, padahal tadi siang udah dijelaskan ya, biar nggak ketipu. Toko online kemarin udah dijelaskan waktu tadi siang. Ya, misalkan takut ketipu, bisa beli di saya satu botol kecil itu 35.000 saja. Saya jadi jualan juga ya. Ketujuh, selanjutnya hair dryer atau pengering rambut bila perlu ya, karena pernah saya bikin nggak pakai hair dryer juga bisa. Pakai hair dryer akan lebih bisa karena mempermudah hair dryer. Yang selanjutnya minyak rambut. Minyak rambut bisa, atau minyak lentik atau minyak sayur ya bisa.
Saya sih pakainya minyak rambut Gatsby ya. Kenapa? Karena biar nanti gambarnya wangi. Selain gambarnya bagus, juga gambarnya wangi gitu ya. Intinya kita kasih yang berminyak-minyak gitu ya, biar gambarnya akan licin atau akan glossy ya. Terakhir adalah cat pilok netral. Apa itu cat pilok netral? Cat pilok netral itu cat pilok yang nggak ada warnanya, jadi transparan gitu ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk sebagai pelindung aja. Jadi biar nggak mudah tergores seperti itu. Langkah selanjutnya, langkah kedua, ya kita amplas dulu ya. Kita amplas dulu kayunya ya. Pastikan permukaan kayu itu rata. Kalau saya di rumah itu kebetulan ada gerenda ya, gerenda duduk. Nah, itu pakai itu. Akan lebih mudah. Selain cepat ya, nanti dia akan rata. Kenapa harus rata? Nah, ini akan kita tempel foto ya. Jadi kalau nggak rata, nanti ada foto yang nggak tertempel. Seperti itu. Jadi benar-benar harus rata. Ya, selain itu juga semakin halus kayu, nah, lemnya akan semakin merekat ya. Lemnya bisa merekat kuat dan gambar akan semakin bagus. Seperti itu. Selanjutnya potong kayu sesuai dengan ukuran gambar atau foto. Jadi misalkan kayunya terlalu besar atau tripleknya terlalu besar, silakan dipotong dulu. Ya, dipotong sesuai dengan keinginan ya, biar simetris dengan gambarnya. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita olesi kayu dengan lem. Ya, lemnya adalah lem DF74. Diolesi jangan pakai tangan ya, karena ini lemnya seperti lem kayu ya, ini sangat lengket nanti kalau kering. Jadi pakai busa ya atau kuas. Saran sih pakai busa saja, karena kalau pakai kuas biasanya kuas setelah lem kering, kuas akan kaku. Jadi kalau busa mungkin celup, oles, kalau kaku ya buang, seperti itu. Setelah udah oles, kita jemur ya. Kita jemur kalau ada terik matahari. Lah permasalahannya, Pak, kalau saya bikinnya malam, kalau saya mendung, kalau nggak ada panas gimana? Nah, tadi di bahan itu ada hair dryer gitu ya. Jadi misalkan biar cepet ya, nyemburnya cepet, atau saya bikinnya malam, nggak ada matahari, mendung dan sebagainya. Nah, inilah fungsi dari hair dryernya. Ya, jadi kita keringkan dengan hair dryer. Pastikan lem benar-benar kering. Ya. Lem benar-benar kering. Kemudian setelah kering, benar-benar kering, dilihat bisa diraba kalau memang kering. Kita amplas kembali gitu ya. Kita haluskan kembali dengan amplas yang lebih halus. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Untuk mengikis permukaan lem ya. Biar lemnya lebih rata. Setelah agak rata, jadi ngamplasnya sebenarnya nggak usah terlalu kuat ya. Yang penting agak terkikis sedikit dan agak rata. Kita oles kembali dengan lemnya ya, lem DF74. Jadi 2 kali lapis ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar nanti gambar yang akan kita cetak di foto itu akan lebih kuat. Pernah saya coba cuma 1 kali, hasilnya gambar mudah terkelupas seperti itu. Pernah juga 3 kali, dia akan lebih kuat ya. Walaupun ya tetap yang menjadikan kuat dan awet ya cara nyemburnya seperti itu. Kalau nyemburnya sampai kering, benar-benar kering, dia akan lebih kuat seperti itu. Langkah selanjutnya, ini proses menghaluskan ya. Saya nyoba proses menghaluskan pakai amplas. Jadi kayu talenan kita haluskan sampai
Biasanya kalau kayu di amplas dia akan menjadi putih, ya biasanya. Tapi tergantung tipe-tipe kayu. Yang saya pakai sih di amplas makin tambah makin putih, seperti itu. Langkah selanjutnya kita cetak foto pada kertas foto yang tipis yang sudah dicetakkan tadi, ya. Usahakan yang tipis setipis mungkin. Kenapa? Ya, karena nanti di langkah selanjutnya itu ada menggosok-gosok ya. Jadi digosok-gosok biar hancur. Jadi kalau fotonya tebel atau gramnya besar, dia susah untuk dihapus atau dihancurkan. Yang perlu diingat, karena ini foto modelnya nanti back ya, atau foto belakangnya dipakai. Jadi sebelum kita cetak, terlebih dahulu kita mirror atau kita balik ya. Caranya kalau di Word itu ada ya, kalau di Word ada, di Photoshop ada, intinya di mirror. Jadi efek kaca gitu ya. Jadi dibalik. Tulisan juga nanti kebalik, gambar jadi kebalik. Kalau enggak, Pak, kalau enggak gimana? Kalau enggak, nanti malah seakan-akan itu gambar mirror gitu ya. Tulisannya juga nanti dari kanan, kayak tulisan Arab. Karena memang yang dipakai nanti bagian belakangnya. Seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita gunting foto sesuai dengan ukuran ya. Jadi menghindari menggosok yang tidak perlu gitu ya. Misalkan terlalu besar, nanti kita gosoknya terlalu banyak. Jadi memang misalkan fotonya 4R ya, 4R aja. Jangan ada lebihnya. Seperti itu. Selanjutnya setelah ukurannya pas dengan kayu, kita oles fotonya ya, fotonya dengan lem. Jadi sama seperti tadi di kayunya ya, kita oles. Nah, tapi kita gak nunggu kering tuh. Kita nunggu setengah kering ya. Jadi jangan dijemur dulu. Cukup nunggu biar agak setengah kering. Setelah itu ditempel di permukaan kayu yang ada lemnya. Jangan salah ya, saya sendiri pernah lupa gitu ya. Jadi permukaan kayu yang udah dilem malah kebalik gitu ya. Nempelnya pada permukaan kayu yang nggak dikasih lem. Hasilnya gimana? Hasilnya pada saat digosok atau dilebur gitu ya, dia ikut hancur karena nggak kuat. Jadi nggak perekat gambarnya. Selanjutnya kita pastikan kita press ya, atau kita gosok-gosok permukaan kayu yang udah ditempel foto. Tapi jangan pakai air dulu, digosok-gosok pelan-pelan biar mengencang ya, biar menempel kencang. Setelah yakin itu menempel, ya jemur hingga kering, atau bisa kita pakai hair dryer biar cepat kering, seperti itu. Ini contoh dari mengoles ya. Kita oles fotonya, itu foto juga udah di mirror atau dibalik ya, efek mirror, efek kaca. Jadi dia akan terbalik agar nanti pada saat jadinya nggak mirror, seperti itu. Ini proses pelapisan lem. Usahakan melapisi lemnya rata ya, jadi dari ujung ke ujung. Kalau nggak rata, biasanya ada beberapa permukaan yang memang hilang. Contoh, tangannya hilang atau rambutnya hilang. Tentu kita nggak pengen seperti itu ya. Jadi usahakan biar rata. Biasanya sih saya sampai 2 kali ya. 1 kali oles sampai agak kering, 1 kali lagi agar maksimal, seperti itu. Langkah selanjutnya, pastikan lemnya yang melekat di kayu ya. Pastikan lem yang melekat di kayu dan foto setelah ditempel tuh, itu benar-benar kering. Jika belum kering, kita bisa mengeringkannya dengan hair dryer. Nah,
Jika udah kering, yakin udah kering, kalau bisa sih saya jemur, dulu pengalaman jemur sampai 2-3 jam ya. 2-3 jam dijemur hingga benar-benar kering. Kalau nggak kering, pada saat digosok atau dihancurkan, lemnya akan ikut terkelupas. Hasilnya kalau lem ikut terkelupas ya seperti itu ya, jadi nggak bagus. Ya, setelah itu kita gosok ya, gosok perlahan-lahan permukaan kayu yang ada kertasnya agar perlahan-lahan kertas foto terkelupas. Jadi intinya kita hancurkan kertas fotonya. Yang tersisa hanyalah cetakannya saja, ya, gambarnya saja. Nah, ini bisa dilihat gambar pada saat ngelupas kertas fotonya. Tampak gambar udah mulai kelihatan ya. Di sini harus hati-hati, ya. Pastikan kertas benar-benar basah. Kenapa? Karena ini sebenarnya gambar nempel di lem ya, nempel di lem tapi belum sepenuhnya kering sebenarnya, karena masih ada kertas, gitu ya, masih ada kertas yang menempel. Jadi permukaan yang nempel di kertas itu belum sepenuhnya kering. Kita basahi, kita gosok pelan-pelan, jangan keburu nafsu. Pertama kali mencoba, saya sering menjumpai ada bagian-bagian tertentu yang terkelupas. Nah, ini terjadi karena kita gosoknya terlalu keras atau permukaan kayunya nggak rata. Nah, terus lem juga pengaruh. Misalkan lemnya nggak rata gitu ya, jadi nggak menempel sempurna seperti itu. Kita gosok semuanya sampai semuanya hilang ya. Ini baru mukanya aja yang kelihatan. Nah, ini hasil akhirnya ya, hasil akhir setelah digosok. Ini bukan editan ya, tapi memang benar-benar foto yang tertempel di kayu. Seperti itu. Kok bisa bagus seperti ini ya? Karena memang ini tinta ya, sama tinta tapi nempel di lem. Seperti itu. Kenapa di mirror? Karena tadi yang saya bilang, yang kelihatan yang dipakai adalah bagian belakangnya. Seperti itu. Karena digosok-gosok, jadi bagian belakangnya yang kelihatan. Seperti itu. Nah, langkah kelima atau finishing, ini langkah terakhir. Kalau sudah seperti itu, pastikan tidak ada lagi kertas yang menempel. Caranya gimana? Kita tahu kertas nggak nempel, kita jemur. Kalau masih ada putih-putih, berarti masih ada kertas yang menempel. Kita kelupas lagi secara hati-hati, gitu ya. Kalau sudah yakin pasti bersih, udah nggak ada putih-putih, kita cuci ya. Kita cuci dengan air bersih, pelan-pelan juga. Lalu kita jemur biar kering. Nah, ini adalah proses untuk pemantapan. Jika udah proses ini, nanti gambar akan lebih kuat ya, melekatnya. Seperti itu. Selanjutnya, untuk memaksimalkan hasil, kita oles dengan minyak rambut ya. Sebenarnya bisa minyak apapun ya, asal minyak gitu ya. Tapi yang terbaik saya pakai itu minyak rambut Gatsby. Kenapa? Ya, selain minyak gitu ya, baunya juga enak, wangi gitu ya. Kalau minyak sayur, pernah juga pakai minyak sayur tapi nanti hasilnya agak akan enak. Ya, misalkan udah lama ada bau-bau apek gimana gitu, seperti itu. Pernah juga pakai minyak telon tapi nggak terlalu glow. Yang paling glow ya pakai Gatsby atau Breeze ya untuk dulu minyak rambut. Nah, kita juga bisa finishing dengan cat ya, cat pilok netral. Nah, di sini pilok netralnya berarti tanpa warna ya, yang transparan. Nah, kalau udah disemprot pakai cat ini, dia akan lebih kuat ya, karena cat pilok netral melapisi ya, melapisi sekaligus melindungi. Seperti itu. Ya, kita juga bisa membuat selain foto ya, tadi kan foto ukurannya agak besar ya. Sebenarnya kecil-kecil itu kita bisa bikin gantungan kunci nama, gantungan kunci tulisan, seperti itu. Saya pernah, jadi sebenarnya materi ini pernah saya kasih ke anak didik ya, murid di pelajaran PKWU ya. Ya alhamdulillah satu piece
Satu piece itu 5.000 anak-anak jual. Nah kalau dibilang modal paling saya beli kayu sekilo 3.000 ya. Sekilo 3.000 mungkin jadi 300 piece ya. Berarti berapa? 100 ya. 10 rupiah. 10 rupiah per kayu ya, per item yang ukurannya 5 kali 3 ya, 5 kali 3 cm. Kecil memang. Kemudian beli kandungan kuncinya 300. Jadi total mungkin 600 ke 700 ya. PEP-nya atau ongkos produksinya katakanlah 1.000 lah, katakan 1.000. Saya bilang ke anak-anak PEP itu 1.000. Nah, tapi dijual 5.000 laris manis seperti itu karena memang masih langka ya, masih unik ya untuk cetak foto di kayu. Hasilnya juga hampir mirip dengan cetakan pabrik ya, asal kita untuk mengulpasnya hati-hati seperti itu. Ya memang karena ini dicetak pakai print sama saja kayak cetakan pabrik. Oke, selesai materi dari saya. Nanti bisa dilanjut sesi tanya jawab ya. Barangkali ada Bapak Ibu yang tertarik. Karena sebenarnya udah bisnis baru ya, bisa untuk bisnis. Apa untuk misalkan ada yang ngajar prakarya dan kewirausahaan, ini temanya adalah memanfaatkan barang limbah. Itu bisa pakai ini, jadi benar-benar barang limbah ya, bukan pengalaman bikin tas pakai kopi itu ya, bungkus kopi itu malah ke pemanfaatan limbahnya kurang. Kenapa? Karena mayoritas anak nggak mau nyari kopi di limbah, kebanyakan malah beli kopi baru dibuang isinya hanya untuk pelajaran kewirausahaan atau prakarya. Itu kan nggak masuk untuk nilai ekonomisnya. Seperti itu, waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembicaraan dari Bapak Eko Prasetyo Sarjana Komputer. Sebenarnya malah sudah banyak yang tanya Pak Eko. Itu bisa silahkan langsung. Pertama dari Bu Nung, kriteria kayu yang bagaimana yang bisa digunakan? Apakah semua kayu bisa atau ada kayu terbaik untuk dijadikan bahan cetak foto? Oke, terima kasih dari dijawab dulu. Ibu Nung nggih. Oke, jadi sebenarnya udah tak bahas di awal tadi Bu. Jadi sebenarnya semua kayu bisa ya, semua kayu bisa. Hanya saja kita prioritaskan itu kayu-kayu yang permukaannya halus gitu ya. Kemudian diprioritaskan juga yang permukaannya warna dasarnya putih gitu. Kenapa? Karena foto atau gambar itu nggak ada tinta putih gitu ya. Foto printer atau tinta printer itu nggak ada tinta putih. Jadi misalkan kita pakai baju putih tuh, ya mau dicetak. Nah, baju putih adalah warna dari dasar kayunya. Kalau kayunya nggak putih ya nanti baju putihnya jadi coklat. Hasilnya warnanya nggak akan hidup, gitu ya. Jadi semua kayu bisa, tapi ya kalau bisa yang dasarnya putih. Kemudian semua kayu juga bisa, tapi kalau bisa cari kayu yang agak kuat. Kenapa? Saya pernah coba di triplek ya, kebetulan karena pemanfaatan limbah gitu ya. Saya pakai triplek, hasilnya bagus, tapi mudah patah. Paling itu untuk hasil cetakannya sama aja pakai kayu apapun. Hanya saja di warna kalau pakai kayu non putih dia akan hidup seperti itu. Tinggal keawetannya aja. Kalau pakai kayu yang rapuh dia akan kurang awet. Seperti itu Bu Nung. Ada jawaban lagi dari Bu Nung. Oke Mas Eko. Oke. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bu Rosi. Pak Eko, ini materinya banyak sekali Bapak, bisa untuk keterampilan peserta didik maupun KWO atau PKK.
bagaimana langkah-langkah awal setelah bahan-bahan sudah dibeli? Jika ini masih awam Bapak, maksudnya mungkin dari masuk ke gambarnya, apakah kita ngedit gambar pakai Photoshop atau pakai aplikasi apa, mungkin begitu ya, mungkin Bu Rosi ya. Gue Pak Eko. Oke, jadi kebetulan ini juga materi ini pernah saya sampaikan ya. Jadi saya pernah ngajar di materi PKK ya atau PKWU ya. Jadi mengena banget. Kenapa mengena banget? Karena sampai anak jual dan profit yang seperti saya ngomong ya. Bahan paling cuman 1.000 ya, 1.000 rupiah katakanlah. Dijual anak-anak itu 5.000. Nah, profitnya itu jelas gitu ya. Dan ini benar-benar pemanfaatan barang limbah. Karena saya beli kayu itu di kayu limbah ya. Sekarang banyak ya yang toko-toko kayu limbah yang kilonan ya. Kemudian kalau saya sih ngajarnya kebetulan di AMM dan TKJ ya. Nah, anak-anak TKJ itu desain itu zero gitu ya. Jadi yang udah-udah sih desain dari yang pesan atau cukup simple, nama aja. Kalau nama mungkin kan semua siswa bisa ya, nama atau foto. Kalau foto nggak usah diedit kan, foto udah dari itu, dari yang mau pesan. Seperti itu mungkin. Gimana Bu? Siapa tadi Pak yang nanya? Dari Bu Rosi. Iya, seperti itu. Memang udah tak pakai untuk KWU ya atau PKK dan anak-anak antusias sih. Karena memang profitnya ada, barang benar-benar dari bahan bekas gitu ya. Kemudian murah dan menghasilkan. Kemudian nggak perlu skill desain sebenarnya. Karena apa? Ya foto yang udah jadi. Maksudnya yang udah ada. Misalkan saya mau pesen tuh ya, foto anak saya, ya udah itu fotonya aja dijadiin. Tinggal nanti di mirror aja, dibalik. Seperti itu. Untuk teknik menggunting, menggosok, mungkin orang awam aja bisa seperti itu, Pak Yogi. Gimana? Ada lagi nih dari Bu Iqda Musyarofa nih. Berarti pembuatan dari awal sampai menghasilkan foto di kayu itu berapa lama Pak? Monggo dari Pak Eko untuk dijawab dari pertanyaan. Oke. Ya Musyarofa. Ini tergantung keringnya ya. Jadi tadi udah ada alat bantu hair dryer ya. Dulu sempat praktek ya. Kita di SMK itu 2 jam ya, 2 jam pertemuan. Ampun. Monggo dari Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Yogi. Jadi kesimpulan untuk pembahasan kita kali ini adalah jadi intinya kita bisa mencetak foto di kayu ya. Jadi kreativitas itu tidak terbatas gitu ya. Juga nilai kreativitas itu ada nilai jualnya seperti itu. Jadi benda sederhana jika kita ubah menjadi sesuatu yang baru, tentu akan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih seperti itu. Jadi saya sih berharap dari teman-teman ada yang tertarik, kemudian yuk kita bareng-bareng gitu, atau misalkan kebetulan dari rekan guru hebat ada yang ngajar PKK bisa dipakai, karena saya udah pakai sendiri ya, atau udah mempraktekannya sendiri. Anak-anak akan lebih antusias karena ini sesuatu yang baru, walaupun di dunia desain ini udah lama ya, udah lama banget. Saya mengenal ini udah lama banget. Sebenarnya udah sampai ke tahap cetak di keramik dan di itu mug, tapi ya ini aja dulu yang murah seperti itu. Intinya berkreatif lah seperti itu Pak Yogi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yogi. Pak Yogi. Ya Allah, ternyata mic saya belum tak menyalakan. Saya sudah ngomong dari tadi Pak Eko. Silakan. Oke, matur suwun. Saya sudah ngomong banyak sekali tadi malah. Ya Allah.
Geng, matur suwun Pak Eko atas penyampaiannya, dan mungkin begitu Bapak Ibu yang bisa disampaikan dari saya selaku moderator menyampaikan permohonan maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian kita. Kita tutup sesi ini dengan kami kembalikan kepada Bapak host dari Bapak Iwas Waspati Sarjana Komputer. Kepada beliau kami kembalikan, persilakan. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Monggo Pak Dimas tutup last statement ya. Sebelum ditutup mereka sesi 4 ini Halo Pak Eko, monitor. Iya, halo. Closing Pak Dimas, closing. Jangan lupa absen. Closing Pak Dimas, di closing. Monitor. Iya, monitor, printer, monitor. Di season 4 ini ada absen lagi nggak? Ada, udah di share tadi Bapak Yogi. Silakan absen. Oh, ya siap. Belum diisi. Sudah, bisa langsung ditutup. Ya, tutup. Siap. Oke. Terima kasih Bapak Ibu hebat yang sudah menyimak dari jam 19 sampai sekarang jam 20.59, pas hampir 2 jam. Semoga semua materi dari sesi 3 dan sesi 4 bisa bermanfaat di pembelajaran, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Amin. Saya selaku host Bayu Respati, Sarjana Komputer, dan moderator Bapak Agung Prayogi, Sarjana Komputer, dan presenter yang super hebat Bapak Eko Prasetyo, Sarjana Komputer, mohon undur. Semoga malam ini menjadi malam yang berkah, kita bisa beristirahat dan besok bisa melanjutkan aktivitas seperti biasa dengan sehat. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Share linknya di mana Pak Eko? Halo Pak Yogi. Apa? Apa Pak Dimas? Masuk Pak Dimas. Link absennya. Itu pakai gg.gg absen Eko 2. Linknya itu aja. Eko 2. Absen Eko 2. Tadi Eko 1 ya, Eko 2. Tak off kan dulu rack-nya.